Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Salam, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Hai guys, selamat datang di channel Oracle Jawa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan diberikan berkah melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Di video kali ini aku mencoba untuk pembacaan energi dari zodiak berelemenkan api, yaitu Sagittarius, Leo, dan Aries untuk tahun 2024 melalui kartu tarot. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu. Seperti biasa, pembacaan ini bersifat general dan menarik energi dari banyak orang. Bagi yang baru gabung, boleh bantu aku agar channelku berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, dan pastikan kamu juga menyalakan tanda lonceng biar kalau aku ada video baru kalian bisa dapat notifikasinya. Dan semoga energi kalian ikut terbaca setelah menjadi subscriber Oracle Jawa. Oke, energi apa yang terbaca untuk zodiak berelemenkan api di tahun 2024? Ada Six of Wands, Five of Pentacles, Three of Cups, Ace of Pentacles, Death, Three of Wands, Ten of Cups, Five of Cups, dan di the bottom of the deck ada the High Priestess. Oke, di tahun 2024 ini kamu diminta untuk mempercayai nalurimu. Tetap lakukan semua ini di jalur yang menurut kamu itu benar. Jangan dengarkan omongan orang. Fokus ke tujuan utamamu. Kamu lebih tahu dan lebih paham dengan apa yang ada di sekitarmu. Jadi dengarkan kata hatimu yang dikirimi sinyal oleh semesta. Jangan takut dan jangan ragu dengan nalurimu, jalani aja dengan keyakinan penuh ya. Dan setelah perjuanganmu yang cukup lama untuk mendapatkan kesuksesan di tahun ini, saatnya kamu mulai diperhitungkan, kamu mulai dikenal banyak orang ya, yang kamu awalnya bukan siapa-siapa, kamu mulai banyak yang tahu. Tapi di sini kamu juga perlu hati-hati, jangan terlalu hanyut dalam pujian atau sanjungan ya, yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarmu pasti ya. Jadi kamu jangan terlalu terbuai oleh sanjungan-sanjungan yang bisa membawamu ke dalam kehancuran, dan kamu bisa kembali terperosok lebih dalam kalau kamu terlalu terbuai dengan sanjungan dan terlalu membanggakan diri dengan apa yang sudah kamu dapatkan. Dan tetaplah bersikap untuk rendah hati atau low profile. Mungkin ada beberapa masa di mana kamu kehilangan sesuatu yang membuat kamu merasa sedih, tapi jangan terlalu terbawa ya. Kamu bisa meminta
bantuan ke orang-orang terdekatmu yang peduli dengan kamu. Di tahun 2024 ini ada hal yang menggembirakan. Mungkin kamu akan memperingati peristiwa penting. Mungkin di kantormu ada perayaan, atau bisa jadi kamu merayakan kesuksesanmu. Dan mungkin juga kamu akan ada pertemuan dengan orang-orang yang menyenangkan, mungkin dengan kenalanmu atau saudaramu yang kamu sayangi, ya, yang udah lama nggak kamu temui. Akhirnya di tahun 2024 kamu bisa menemuinya. Tahun 2024 ini merupakan akhir dari kesulitanmu, dan tahun ini merupakan awal baru. Kamu akan memulai sesuatu yang baru yang belum pernah kamu lakukan, dan ini bisa membawa dampak baik buat kamu, buat kehidupan kamu ke depan, ya. Sesuatu yang baru yang akan kamu lakukan ini bisa jadi di kehidupan, asmara, keuangan, atau karir, ya. Dan kamu bisa memutus untuk mengakhiri kebiasaan burukmu, dan kamu mulai dengan hal-hal yang baik, dan kamu bisa fokus ke hal yang ingin kamu capai. Tahun ini kamu bisa mewujudkannya, dan kamu bisa sukses di tahun ini, di tahun 2024. Jadi manfaatkan peluang-peluang yang ada, yang bisa kamu manfaatkan sebaik-baiknya, dan kamu akan menemukan kemakmuran, keberlimpahan, dan ini akan menjamin untuk masa depanmu. 2024 ini fase penting buat kamu yang nggak akan kamu sadari. Ya, kamu merasa sebetulnya ini nggak terlalu penting, tapi justru di tahun ini kamu akan mengalami perubahan, dan tanpa kamu sadari perubahan itu sebetulnya membuka jalan untuk sesuatu yang jauh lebih berharga dan lebih penting dalam kehidupan kamu. Dan kamu dipaksa untuk meninggalkan masa lalu yang menurut kamu itu susah untuk lepas dari kamu, dan kamu harus bersiap untuk mengambil peluang yang baru. Awalnya memang mungkin akan terasa sulit karena kamu nggak terbiasa, ya. Tapi jalani aja dengan happy. Pasti nggak akan merasa sulit kalau kamu menjalankannya dengan rasa happy, ya. Jangan menoleh ke masa lalu, biar kamu nggak terus stuck di sini-sini aja. Kamu harus terus bergerak maju, dan kamu harus mencoba untuk mengubah cara pikir bahwa akan ada hal baik setelah apa yang harus kamu tinggalkan, ya, harus kamu lepaskan. Meskipun awalnya memang sakit, ya, secara fisik juga secara emosional. Orang kalau mau ada perubahan itu pasti akan ada yang dikorbankan, dan kamu di sini di tahun 2024 ini kamu harus mengorbankan emosi juga fisik untuk sesuatu yang jauh lebih baik, yang bisa membawa kamu ke jalan kesuksesan. Di tahun 2024 ini peluang ini cukup banyak, ya, buat kamu yang bisa kamu manfaatkan. Jadi manfaatkan peluang yang ada, yang bisa menambah pengalaman atau wawasan kamu jauh lebih luas. Atau buat kamu mungkin ada keinginan untuk pindah di tahun 2024 ini bisa pindah kerjaan, pindah rumah, atau mungkin dalam percintaan ini bisa jadi pindah hati, ya. Dan ini semua kamu akan melakukan untuk menambah wawasan kamu, ya, untuk menambah pengetahuan kamu, dan ini kamu lakukan untuk masa depanmu. Tahun ini kamu dapat dukungan psikologi dari orang-orang di sekitar kamu, terutama keluargamu, dan itu membuat kamu semakin mampu bangkit dari masalah yang kamu hadapi. Pertimbangkan semua yang berhasil kamu capai, dan dengarkan kata hatimu, dan hargai nalurimu. Kamu akan bisa menciptakan kehidupan yang penuh cinta dan kesenangan. Terima
nalurimu dan lakukan yang terbaik untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan yang sejalan dengan kamu. Biarkan kamu dipimpin oleh pikiran dan perasaanmu. Lakukan dengan lebih banyak hal saat kamu merasa senang dan kurangi sesuatu yang bikin kamu gak nyaman, ya. Jalani apa yang ingin kamu lakukan. Jangan terlalu mendengarkan omongan orang dan jangan selalu menuruti apa yang menjadi kemauan orang lain. Carilah peluang yang bisa membuat kamu ke jalan sukses, ya. Mungkin di tahun ini juga ada emosi yang muncul akibat dari apa yang kamu perkirakan ini nggak berjalan seperti yang kamu inginkan. Kamu ada rasa kecewa, kamu merasa terjebak, tapi masalahnya ini lebih ke psikologimu, ya. Mungkin kamu pernah mengalami hal yang kurang enak di masa lalu dan kamu kesulitan melepaskannya. Dan di tahun ini kamu diminta untuk move on, ya. Karena sepertinya kamu masih selalu mengingat masa lalu dan ini bisa membuat kamu kehilangan kebahagiaan di tahun 2024 ini. Bisa jadi fokusmu ini hanya ke kejadian masa lalu yang bikin kamu trauma atau karena perubahan-perubahan yang pernah kamu alami. Jadi kalau kamu mau adanya perubahan, lupakan masa lalu, bergerak ke depan, move on lah. Buatlah masa lalu sebagai pembelajaran diri biar kita lebih baik ke depannya. Atau kalau kamu masih mengalami trauma yang berkepanjangan, gak ada salahnya kamu mengambil bimbingan konseling untuk menghilangkan rasa trauma yang kamu alami biar kedepannya kamu juga bisa menjalani segala hal dengan happy, ya. Oke, kita lanjut untuk pembacaan keuangan untuk zodiak berelemenkan api di tahun 2024. Four of Swords dan Three of Pentacle. Di tahun ini untuk keuangan sebetulnya nggak ada masalah, ya. Cuman kamu harus mengatasi rasa stresmu, istirahatkan pikiran. Kamu bisa menyelesaikan sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, tapi dengan cara kamu mengistirahatkan pikiranmu dulu, ya. Jangan terlalu stres. Kamu merasa begitu terbebani, kamu gak bisa melihat harapan ada perbaikan di keuangan kamu, tapi itu hanya pemikiranmu aja, nggak seburuk apa yang kamu pikirkan. Sekarang ini saatnya untuk kamu itu mulai bergelut dengan masalah keuanganmu, tapi kamu masih bisa mengatasinya dan itu semua nggak terlalu berat sebetulnya. Kamu cukup memulihkan diri, mulai dengan memperbaiki keuanganmu dan juga mengatur keuanganmu, ya. Kamu harus mulai mengatur keuanganmu dan menyadari segala hal yang sudah kamu lakukan. Ada peluang besar sebetulnya kamu bisa bertemu dengan seseorang yang bisa membantu kondisi keuanganmu, baik itu secara materi ataupun dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian kondisi keuangan kamu akan bisa menuju ke arah kestabilan. Oke, kita lanjut untuk karir.
Untuk karir, Eight of Swords dan Six of Swords. Mungkin dalam karir ini kamu merasa tertekan ya, kamu merasa terjebak, kamu merasa dikorbankan di karirmu ini ya, di pekerjaanmu ini. Tapi ini tergantung gimana kamu untuk berniat untuk melepas dari tekanan-tekanan yang ada. Dan kamu sebetulnya bisa, kalau kamu punya niatan itu, kamu harus mempunyai niatan yang bulat ya. Tekadmu harus kuat untuk lepas dari tekanan-tekanan yang membelenggu kamu selama di pekerjaanmu ini. Kalau kamu nggak mempunyai tekad kuat, kamu akan terus berada di posisimu yang sekarang. Kamu akan selalu tertekan, kamu akan selalu merasa bahwa kamu itu dikorbankan ya. Kamu merasa dirimu itu dijebak ya. Sebetulnya kalau kamu mau dan punya tekad, kamu pasti bisa lepas, meskipun apa yang sudah terjadi selama ini itu karena ulah kamu sendiri ya, ataupun karena ulah orang lain. Jadi di sini di pekerjaan kamu harus punya tekad kuat untuk lepas dari segala beban yang ada. Kadang itu orang itu untuk melepaskan itu harus seolah apa ya, lari dari tanggung jawab gitu ya. Tapi sebetulnya kamu bukan lari dari tanggung jawab, tapi hanya untuk menenangkan diri, mencari bagaimana cara untuk keluar dari segala masalah ini. Dan kamu bisa kembali untuk bekerja lagi setelah kamu mempunyai atau menemukan solusi-solusi yang bisa kamu ambil. Jadi perbanyaklah pengetahuan kamu, mengamati, biar kamu bisa mendapatkan banyak solusi di pekerjaanmu ini. Oke. Kita lanjut untuk pembacaan asmara. Untuk asmara ada Two of Swords dan The Hermit. Untuk asmara, mungkin ada kebuntuan atau hubungan yang kurang bagus ya. Kemungkinan kamu dan pasanganmu itu sering cekcok ya akhir-akhir ini, sering bertengkar, dan atau karena kalian itu tidak sependapat mengenai hal-hal masalah hubungan yang cukup penting. Mungkin yang kamu butuhkan cuman sedikit ruang untuk mempertimbangkan untuk keluar dari masalah yang terjadi, dan kamu butuh waktu untuk mempertimbangkan lagi karena ini merupakan keputusan yang sulit untuk kalian berdua ya, dan kamu harus mengambil keputusan untuk masa depan kalian.
dan kamu mungkin terlalu banyak menghabiskan waktu secara terpisah ya. Jadi di sini dibutuhkan kejujuran, keterbukaan, dan saling percaya satu sama lain. Sering lakukan aktivitas bersama, pikirkan apa yang kalian ingin lakukan, dan cari cara untuk hal apa yang bisa membuat kalian lebih bahagia ke depannya. Dan cobalah untuk lebih sering bertemu ya, untuk melakukan hal-hal yang positif bersama, misalnya kegiatan sosial bersama ya, atau jalan-jalan sore berdua. Itu akan bisa lebih mempererat hubungan kalian ya, memperbaiki hubungan kalian. Untuk yang single mungkin kamu harus memilih di antara dua calon kekasih ya. Jadi ini memberikan banyak masalah buat kamu. Dan sebelum kamu memasuki hubungan yang baru, cobalah untuk memulihkan diri atau menyembuhkan luka batinmu dari hubunganmu sebelumnya. Kamu harus siap dengan awal yang baru dan siap menjalin kasih, dan mungkin kamu akan bertemu dengan orang yang usianya lebih dewasa dari kamu, yang bisa ngomong, yang sabar, dan bisa membuat kamu kembali menemukan cinta di tahun ini. Oke, kita lihat untuk pesan semesta. Pesan semesta untuk zodiak berelemenkan api di tahun 2024. Pesan semestanya adalah Knight of Wands. Tahun 2024 ini waktunya kamu melakukan apa yang sudah kamu inginkan, sudah kamu rencanakan. Saat ini kamu harus melakukan dengan semangat untuk meraih apa yang telah kamu rencanakan lama ya. Kalau kamu masih ada ragu, maka saatnya sekarang kamu harus menghilangkan rasa ragumu dan lakukan dengan keyakinan 100% dan teruslah berusaha. Gimana caranya? Kamu bisa mewujudkannya karena nampaknya kamu gak pernah berjanji bahwa kamu akan meraih semua yang ingin kamu raih, dan kamu orang yang cukup gigih dan gak gampang menyerah untuk menyangkut hal yang kamu inginkan, dan kamu cukup bersemangat dalam menghadapi tantangan dan pengalaman baru di tahun ini. Oke, sampai di sini pembacaan kali ini. Buat kamu yang mau personal reading, silahkan hubungi aku di Instagram Oracle Jawa, dan sampai jumpa di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.